Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mengajak Anda berdeliberasi terkait dengan materi yang kami susun yang membahas mengenai sistem katabolisme dan reaksi penguraian zat. Langsung saja. Dan ini adalah anggota kelompok kami, ada Reshinta, Nandita, kemudian saya sendiri Faiz, ada Cindy, Della, Mezaluna, dan juga Yolanda. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sistem katabolisme. Katabolisme merupakan penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi. Energi tersebut dihasilkan melalui pelepasan ikatan senyawa kimia yang mengalami penguraian. Energi yang dihasilkan berbentuk senyawa ATP yang mengandung energi yang tinggi. Reaksi penguraian energi pada katabolisme ini dikenal dengan proses respirasi yang dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan juga anaerob. Oke, karena kita tahu sistem metabolisme itu dibagi menjadi dua, antara respirasi aerob dan respirasi anaerob, kita akan mengetahui dulu respirasi aerob itu apa. Respirasi aerob adalah proses metabolisme yang terjadi di mitokondria dan memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Ada beberapa tahapan, ada glikolisis, siklus Krebs, dan juga transport elektron. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis adalah tahap awal dalam respirasi aerob yang terjadi di sitoplasma sel, di mana satu molekul glukosa dipecah menjadi dua molekul asam pirufat untuk menghasilkan energi. Proses ini dimulai dengan fosforilasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, yang kemudian diubah menjadi fruktosa 6-fosfat, dan selanjutnya difosforilisasi menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat. Fruktosa 1,6 bisfosfat kemudian dipecah menjadi dua molekul triiodofosfat, dihidroksiasetone fosfat, dan diseraldehida 3-fosfat yang kemudian diproses lebih lanjut. Selama tahapan ini, ATP dihasilkan melalui substrat fosforilisasi dan NADH diproduksi melalui reduksi NAD+. Pada akhirnya, kedua molekul triiodofosfat diubah menjadi dua molekul asam pirufat dengan total produksi 4 ATP atau 4 energi ya. Nah, ini terdiri dari 2 ATP bersih setelah dikurangi investasi awal 2 ATP dan 2 NADH. Nah, Anda bisa lihat di sini ada reaksi kimia yang terjadi di glikolisis ini kayak glukosa plus 2 NAD plus 2 ADP plus 2 PI menghasilkan 2 asam pirufat plus 2 NADH plus 2 ATP plus 2 H2O. Nah, Anda bisa lihat di sisi kanan ini ada semacam tabel seperti itu yang kami sajikan. Ini adalah proses mengenai respirasi aerob pada glikolisis pada respirasi aerob gitu. Nah, glikolisis merupakan langkah awal yang penting dalam respirasi aerob karena menghasilkan asam pirufat yang kemudian akan memasuki mitokondria untuk siklus Krebs dan rantai transport elektron. Nah, ini menghasilkan lebih banyak ATP dan energi dalam proses respirasi aerob yang lengkap. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yolanda. Selanjutnya, asam pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis tadi akan dioksidasi dan dihilangkan satu dari 3 karbonnya. Reaksi ini menghasilkan fragmen berkarbon 2 yang disebut kelompok asetil. Reaksi ini juga mengubah NAD- menjadi NADH. Di akhir reaksi, kelompok asetil tadi akan bergabung dengan kofaktor koenzim A hingga membentuk senyawa asetil-CoA. Senyawa ini yang akan masuk ke dalam siklus Krebs. Siklus Krebs sendiri merupakan proses yang terjadi ketika asetil-CoA bertemu dengan asam oksaloasetat, kemudian menghasilkan asam sitrat. Untuk prosesnya, di sini ada gambar bagaimana proses dari siklus Krebs tersebut. Asetil-CoA yang tadi akan mentransfer dua atom karbonnya ke oksaloasetat membentuk sitrat. Koenzim A dilepaskan dari asetil-CoA. Penambahan dan pelepasan H2O mengubah nitrat menjadi asam isositrat. Asam isositrat itu akan melepaskan gugus karboksil dalam bentuk CO2 dan terbentuklah asam alfa ketoglutarat. Hidrogen dan elektron ditransfer kepada NAD membentuk NADH. Asam alfa ketoglutarat tadi melepaskan gugus karboksil dalam bentuk CO2. Dan NADH
terbentuk. Asam alfa-ketoglutarat berikatan dengan molekul koenzim-CoA, membentuk suksinil-CoA. Koenzim A dilepaskan dan digantikan oleh fosfat yang berasal dari GTP. Fosfat itu terikat pada ADP sehingga membentuk ATP. Suksinil-CoA berubah menjadi asam suksinat. Elektron dan hidrogen dari asam suksinat ditransfer ke FAD membentuk FADH. Asam suksinat berubah menjadi asam fumarat. Asam fumarat menggunakan H2O untuk membentuk asam malat. Asam malat mentransfer hidrogen dan elektron ke NAD+ membentuk NADH. Asam malat berubah menjadi asam oksaloasetat yang akan digunakan dalam siklus Krebs selanjutnya. Dalam siklus Krebs ini, setiap molekul glukosanya menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2. Selanjutnya, molekul NADH dan FADH2 ini yang terbentuk tadi akan menjalani rangkaian terakhir di respirasi aerob, yaitu pada transport elektron. Nah, selanjutnya tahapan terakhir dari respirasi aerob adalah transport elektron. Transport elektron ini melibatkan serangkaian reaksi redoks yang kompleks untuk menghasilkan ATP. Proses ini terjadi pada saat adanya pemindahan elektron ketika NADH dan FHDH membawa elektron dan ion hidrogen dari satu substrat ke substrat lainnya secara berantai. Mereka juga membawa elektron tersebut bersama dengan pembentukan ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Untuk prosesnya, di sini ada gambarnya. Yang pertama itu, elektron dari NADH dan FADH dilepaskan ke kompleks 1 dan 2, yang kemudian ditransfer ke ubiquinon atau Ki yang mereduksinya menjadi ubiquinol atau KiH2. Selanjutnya, ubiquinol itu akan dioksidasi ulang menjadi ubiquinon setelah melewatkan elektronnya ke kompleks 3 yang mentransfer elektron ke sitokrom C. Sitokrom C ini akan melewatkan elektronnya ke kompleks 4 yang kemudian mentransfer elektronnya ke akseptor elektron terminal oksigen yang membentuk H2O. Saat elektron ditransfer melalui ETC dan akhirnya ke oksigen, kompleks 1, 3, dan 4 memompa proton melintasi membran mitokondria bagian dalam. Pemompaan proton ini akan menghasilkan gradien proton yang digunakan oleh kompleks 5 atau ATP sintase untuk menghasilkan ATP dari ADP yang dikenal sebagai proses fosforilasasi oksidatif. Nah, setiap molekul NADH yang memasuki rantai transport elektron ini menghasilkan 3 molekul ATP, dan molekul FADH2 menghasilkan 2 molekul ATP. Nah, dari respirasi aerob ini, satu molekul glukosa dapat menghasilkan 38 ATP. Jumlah ini berasal dari glikolisis sebanyak 2 ATP, siklus Krebs sebanyak 2 ATP, dan transfer elektron sebanyak 34 ATP. Baik, untuk berikutnya, setelah kita mempelajari mengenai respirasi aerob, kita akan membahas mengenai respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah proses pembentukan energi tanpa oksigen, di mana glukosa dipecah menjadi produk sampingan seperti asam laktat atau etanol.
menghasilkan ATP dengan efisiensi yang lebih rendah dibandingkan respirasi aerob. Proses metabolisme ini terbagi menjadi fermentasi asam laktat dan juga fermentasi alkohol. Kita bahas satu persatu. Fermentasi asam laktat adalah proses metabolisme di mana glukosa atau gula dipecah menjadi asam laktat tanpa melibatkan oksigen. Proses ini terjadi pada sel-sel yang mengalami kekurangan oksigen, seperti pada otot manusia selama aktivitas intensif, serta pada berbagai jenis bakteri seperti Lactobacillus, Lactococcus, dan juga Leuconostoc. Proses ini dimulai dengan glikolisis, di mana glukosa dipecah menjadi dua molekul asam piruvat, menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Nah, ini Anda bisa melihat mengenai reaksi kimia yang terjadi. Ini ada glukosa menghasilkan 2 asam piruvat plus 2 ATP plus 2 NADH. Nah, dalam kondisi kekurangan oksigen, asam piruvat tidak dapat memasuki siklus Krebs, sehingga ia direduksi menjadi asam laktat oleh enzim laktat dehidrogenase. Selama reduksi ini, NADH yang dihasilkan dari glikolisis digunakan untuk mengubah asam piruvat menjadi asam laktat, sementara NAD+ yang terbentuk kembali digunakan dalam glikolisis untuk melanjutkan produksi ATP. Fermentasi asam laktat memungkinkan sel-sel, termasuk otot manusia selama aktivitas berat, untuk terus memproduksi energi meskipun oksigen yang tidak tersedia. Seperti itu. Nah, ini ada reaksi kimianya juga mengenai 2 asam piruvat plus 2 NADH menghasilkan 2 asam laktat plus 2 NAD+. Nah, ini sisi kanan itu ada gambar ilustrasi mengenai proses terjadinya fermentasi asam laktat pada respirasi anaerob. Anda bisa cermati sendiri. Oke, kita lanjut ke fermentasi alkohol. Setelah fermentasi asam laktat, kita menuju ke fermentasi alkohol. Adalah proses metabolisme anaerob di mana glukosa diubah menjadi etanol dan karbon dioksida tanpa memerlukan oksigen. Proses ini dimulai dengan glikolisis, di mana satu molekul glukosa dipecah menjadi dua molekul asam piruvat, menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Selanjutnya, asam piruvat mengalami dekarboksilasi untuk membentuk asetaldehida dan karbon dioksida. Asetaldehida kemudian direduksi menjadi etanol oleh enzim alkohol dehidrogenase menggunakan NADH yang dihasilkan dari glikolisis. Proses ini mengembalikan NAD+ yang diperlukan untuk melanjutkan glikolisis. Secara keseluruhan, reaksi kimianya Anda bisa lihat di sini ya. Ini 2 asam piruvat menghasilkan 2 asetaldehida plus 2 CO2. Yang kedua adalah 2 asetaldehida plus 2 NADH menghasilkan 2 etanol dan 2 NAD+. Di bawah saya, ini di bawah muka saya ini adalah gambar ilustrasi terjadinya fermentasi alkohol pada respirasi anaerob. Sehingga fermentasi alkohol memungkinkan organisme seperti ragi, ini contohnya ragi ya, untuk terus menghasilkan ATP atau energi dalam kondisi tanpa oksigen, serta menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai produk sampingan yang penting dalam pembuatan minuman beralkohol ataupun roti gitu. Selanjutnya yaitu reaksi penguraian zat. Reaksi penguraian zat atau reaksi dekomposisi adalah proses di mana molekul kompleks dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana, seringkali dengan bantuan enzim atau energi. Dalam biologi, reaksi penguraian penting terjadi pada makromolekul seperti lipid, karbohidrat, dan protein. Misalnya, lipid dapat diuraikan menjadi asam lemak dan gliserol, karbohidrat seperti pati dipecah menjadi glukosa, dan protein diuraikan menjadi asam amino. Proses ini penting dalam pencernaan dan metabolisme tubuh untuk menyediakan energi dan bahan baku bagi sel. Selanjutnya yaitu protein. Protein merupakan salah satu makromolekul kompleks yang terdapat pada tubuh organisme yang berperan sebagai reseptor pensinyalan sel, enzim, hormon, saluran ion, oksigen, pengangkut CO2 pada hemoglobin. Pembentuk otot, pengikat jaringan, dan masih terdapat fungsi lainnya. Secara metabolik, protein dapat berfungsi sebagai sumber energi dalam bentuk glukosa dan trigliserida. Berdasarkan strukturnya, protein terbagi atas 4 struktur utama, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Selanjutnya yaitu protein. Protein merupakan salah satu makromolekul kompleks yang terdapat pada tubuh organisme yang berperan sebagai reseptor pensinyalan sel, enzim, hormon, saluran ion, oksigen, pengangkut CO2 pada hemoglobin. Pembentuk otot, pengikat jaringan, dan masih terdapat fungsi lainnya. Secara metabolik, protein dapat berfungsi sebagai sumber energi dalam bentuk glukosa dan trigliserida. Berdasarkan strukturnya, protein terbagi atas 4 struktur utama,
yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Selanjutnya yaitu protein. Protein merupakan salah satu makromolekul kompleks yang terdapat pada tubuh organisme yang berperan sebagai reseptor pensinyalan sel, enzim, hormon, saluran ion, oksigen, pengangkut CO2 pada hemoglobin. Pembentuk otot, pengikat jaringan, dan masih terdapat fungsi lainnya. Secara metabolik, protein dapat berfungsi sebagai sumber energi dalam bentuk glukosa dan trigliserida. Berdasarkan strukturnya, protein terbagi atas 4 struktur utama, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Selanjutnya yaitu protein. Protein merupakan salah satu makromolekul kompleks yang terdapat pada tubuh organisme yang berperan sebagai reseptor pensinyalan sel, enzim, hormon, saluran ion, oksigen, pengangkut CO2 pada hemoglobin. Pembentuk otot, pengikat jaringan, dan masih terdapat fungsi lainnya. Secara metabolik, protein dapat berfungsi sebagai sumber energi dalam bentuk glukosa dan trigliserida. Berdasarkan strukturnya, protein terbagi atas 4 struktur utama, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Selanjutnya yaitu protein. Protein merupakan salah satu makromolekul kompleks yang terdapat pada tubuh organisme yang berperan sebagai reseptor pensinyalan sel, enzim, hormon, saluran ion, oksigen, pengangkut CO2 pada hemoglobin. Pembentuk otot, pengikat jaringan, dan masih terdapat fungsi lainnya. Secara metabolik, protein dapat berfungsi sebagai sumber energi dalam bentuk glukosa dan trigliserida. Berdasarkan strukturnya, protein terbagi atas 4 struktur utama, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Selanjutnya yaitu protein. Protein merupakan salah satu makromolekul kompleks yang terdapat pada tubuh organisme yang berperan sebagai reseptor pensinyalan sel, enzim, hormon, saluran ion, oksigen, pengangkut CO2 pada hemoglobin. Pembentuk otot, pengikat jaringan, dan masih terdapat fungsi lainnya. Secara metabolik, protein dapat berfungsi sebagai sumber energi dalam bentuk glukosa dan trigliserida. Berdasarkan strukturnya, protein terbagi atas 4 struktur utama, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Selanjutnya yaitu protein. Protein merupakan salah satu makromolekul kompleks yang terdapat pada tubuh organisme yang berperan sebagai reseptor pensinyalan sel, enzim, hormon, saluran ion, oksigen, pengangkut CO2 pada hemoglobin. Pembentuk otot, pengikat jaringan, dan masih terdapat fungsi lainnya. Secara metabolik, protein dapat berfungsi sebagai sumber energi dalam bentuk glukosa dan trigliserida. Berdasarkan strukturnya, protein terbagi atas 4 struktur utama, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Selanjutnya yaitu protein. Protein merupakan salah satu makromolekul kompleks yang terdapat pada tubuh organisme yang berperan sebagai reseptor pensinyalan sel. Selanjutnya yaitu penyusunan protein. Proses dimulai dengan transkripsi DNA menjadi mRNA di inti sel, diikuti dengan translasi mRNA menjadi rantai polipeptida di ribosom, di mana tRNA membawa asam amino sesuai dengan urutan kodon mRNA. Setelah sintesis, protein mengalami modifikasi pasca translasi seperti lipatan, pemotongan, atau penambahan gugus kimia untuk berfungsi secara biologis. Selanjutnya yaitu penguraian protein. Protein diuraikan menjadi asam amino melalui proteolisis atau proses pemecahan protein menjadi peptida atau asam amino yang lebih kecil melalui aksi enzim yang disebut protease atau peptidase. Asam amino kemudian mengalami deaminasi di mana gugus amina atau NH2 dilepaskan, membentuk amonia atau NH3 dan senyawa karbon yang masuk ke siklus Krebs. Reaksi umumnya yaitu protein menjadi asam amino, menjadi amonia atau NH3 plus senyawa karbon. Hasil, protein dipecah menjadi amonia yang kemudian dikeluarkan sebagai urea dan CO2
serta energi dari siklus Krebs. Yang selanjutnya yaitu lipid. Lipid merupakan salah satu makromolekul heterogen yang sangat berperan dalam fungsi biologis pada organisme. Fungsi utama lipid berkaitan dengan pembentukan membran biologis atau fosfolipid dan kolesterol, penyimpanan dan transportasi energi atau triasil gliserol, makromolekul pengikat glikolipid, sinyal hormon steroid, dan salah satu sumber utama metabolisme asam lemak, keton, dan vitamin D. Yang selanjutnya yaitu penyusunan lipid. Proses ini dimulai dengan pembentukan asam lemak dari asetil CoA melalui jalur yang dikenal sebagai lipogenesis. Pada tahap awal, dua molekul asetil CoA bergabung membentuk malonyl CoA yang kemudian mengalami serangkaian reaksi enzimatis untuk menambah rantai karbon hingga terbentuk asam lemak yang lebih panjang. Setelah asam lemak terbentuk, mereka dapat bergabung dengan molekul gliserol melalui proses esterifikasi untuk membentuk trigliserida, yang merupakan salah satu bentuk utama lipid. Lipid juga dapat terbentuk sebagai fosfolipid yang terdiri dari dua asam lemak yang terikat pada gliserol dan satu gugus fosfat. Lipid yang telah terbentuk kemudian disimpan dalam tubuh sebagai cadangan energi. Komponen membran sel dan berbagai fungsi biologis lainnya seperti sinyal seluler dan transportasi zat. Selanjutnya yaitu penguraian lipid. Lipid atau trigliserida diuraikan menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak kemudian masuk ke proses beta oksidasi, yaitu proses metabolisme di mana asam lemak dipecah dalam mitokondria untuk menghasilkan energi. Menghasilkan asetil CoA yang memasuki siklus Krebs. Nah, reaksi umumnya yaitu asam lemak menjadi asetil CoA plus NADH plus FADH2. Hasilnya yaitu lipid dipecah menjadi CO2, H2O, dan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu sumber energi untuk aktivitas sel secara biologis melalui proses glikolisis. Secara umum, metabolisme karbohidrat berfokus pada penggunaan glukosa sebagai bahan bakar utama dalam aktivitas sel pada organisme. Pada vertebrata, glukosa diangkut ke seluruh tubuh dalam darah. Kebutuhan energi saat aktivitas jaringan misalnya otak, sel darah merah, dan sel otot rangka yang berolahraga sangat bergantung terhadap ketersediaan glukosa. Saat cadangan glukosa tersedia dalam jumlah yang melimpah, akan memberikan dampak terhadap stabilitas aktivitas sel organisme. Sebaliknya, saat cadangan glukosa menurun menyebabkan kehabisan energi untuk digunakan dalam aktivitas sel organisme. Di sisi lain, glukosa juga dapat digunakan untuk mensintesis asam lemak dan asam amino tertentu. Penyusunan karbohidrat. Proses penyusunan karbohidrat yang dikenal sebagai biosintesis karbohidrat melibatkan pembentukan molekul karbohidrat kompleks dari prekursor sederhana seperti glukosa. Dalam tumbuhan, proses ini terjadi melalui fotosintesis, di mana karbon dioksida dan air diubah menjadi glukosa menggunakan energi dari sinar matahari. Glukosa kemudian dapat digabungkan menjadi molekul yang lebih besar, seperti pati atau selulosa. Pada organisme lain, glukosa dapat disimpan sebagai glikogen melalui proses yang disebut glikogenesis, yang terjadi terutama di hati dan otot. Proses-proses ini penting untuk menyimpan energi dan struktur seluler, serta sebagai sumber bahan bakar utama bagi aktivitas biologis. Penguraian karbohidrat. Karbohidrat atau seperti glukosa diuraikan melalui proses glikolisis, diikuti oleh siklus Krebs dan rantai transport elektron. Reaksi umum C6H12O2 atau glukosa ditambah 6O2 menjadi 6CO2 ditambah 6H2O ditambah energi atau ATP. Hasilnya, karbohidrat dipecah menjadi karbon dioksida atau CO2, air atau H2O, dan energi dalam bentuk ATP. Pirufat kemudian diubah menjadi asetil CoA yang memasuki siklus Krebs di dalam mitokondria. Dalam siklus Krebs, asetil CoA dioksidasi, menghasilkan CO2
lebih banyak NADH, FADH2, dan sejumlah kecil ATP. NADH dan FADH2 kemudian digunakan dalam rantai transport elektron, di mana elektron dilepaskan untuk menggerakkan produksi ATP yang lebih banyak melalui fosforilasi oksidatif. Oksigen berperan sebagai akseptor elektron terakhir, menghasilkan air sebagai produk sampingan. Secara keseluruhan, proses ini mengubah glukosa menjadi karbon dioksida, air, dan sejumlah besar energi dalam bentuk ATP yang digunakan untuk aktivitas seluler. Selanjutnya ada asam nukleat. Metabolisme asam nukleat merupakan proses sintesis dan degradasi asam nukleat berupa DNA dan RNA, yang sebagian besar terjadi secara de novo. Proses ini melibatkan reaksi fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Sintesis nukleotida bukan hanya penting karena peranan yang krusial dalam sintesis protein dan penyimpanan informasi genetik, tetapi juga karena peranannya dalam pembentukan FAD, NADPH, CoAH, CAM, dan UDP glukosa dalam metabolisme. Untuk RNA, proses transkripsi dilakukan oleh enzim RNA polimerase yang menyusun rantai RNA berdasarkan urutan basa pada cetakan DNA. Nukleotida ini dihubungkan oleh ikatan fosfodiester, membentuk rantai panjang yang menjadi struktur primer asam nukleat. DNA berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik, sementara RNA memiliki peran penting dalam ekspresi gen dan sintesis protein. Penyusunan asam nukleat. Asam nukleat yang meliputi DNA dan RNA terbentuk melalui proses biosintesis yang dikenal sebagai replikasi untuk DNA dan transkripsi untuk RNA. Proses ini dimulai dengan pembentukan nukleotida yang merupakan monomer penyusun asam nukleat. Nukleotida terdiri dari 3 komponen utama, basa nitrogen atau purin atau pirimidin, gula pentosa, deoksiribosa untuk DNA dan ribosa untuk RNA, dan gugus fosfat. Nukleotida terbentuk melalui jalur de novo atau jalur penyelamatan atau salvage pathway, di mana basa nitrogen dan gula pentosa digabungkan. Dalam replikasi DNA, enzim DNA polimerase menambahkan nukleotida satu persatu ke untaian DNA yang sedang disintesis, berdasarkan pasangan basa komplementer dengan cetakan DNA yang ada. Selanjutnya adalah peran hormon dalam regulasi katabolisme. Yang pertama ada insulin. Insulin dilakukan dengan menghentikan glikogenolisis, lipolisis, dan proteolisis serta meningkatkan penyimpanan energi dalam bentuk glikogen dan lemak. Yang kedua ada glukagon. Hormon ini dibuat oleh sel-sel alfa pankreas dan berfungsi untuk meningkatkan kadar glukosa darah ketika kadarnya rendah, seperti saat puasa. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja hormon insulin dan glukagon dalam darah. Yang pertama, insulin. Sel-sel mengambil glukosa sebagai sumber energi atau diubah menjadi glikogen, di mana hal tersebut dibersamai oleh hati yang mengubah glukosa menjadi glikogen, lemak, dan protein. Kedua hal tersebut menghasilkan glukosa yang nantinya akan melewati proses homeostatis, di mana kadar gula darah normal sekitar 90 mg per 100 liter. Kemudian terjadilah proses pelepasan insulin dari sel-sel pankreas dan kembali lagi ke proses insulin. Yang kedua adalah proses glukagon. Glukosa diserap oleh tubuh yang nantinya gula darah akan meningkat lalu menurun, di mana tubuh akan menggunakan glukosa dan terjadilah proses pelepasan glukagon dari sel-sel pankreas. Lalu melewati proses glukagon dan hati yang mengubah glikogen menjadi glukosa. Lalu setelah itu dari hati menuju ke konsentrasi glukosa darah yang meningkat dan kembali lagi ke homeostatis. Yang ketiga adalah hormon kortisol. Kortisol membantu mempertahankan kadar glukosa darah selama periode stres atau kelaparan. Hormon yang keempat ada adrenalin. Adrenalin meningkatkan pemecahan glikogen dan lipolisis atau pemecahan lemak selama stres atau aktivitas fisik berat.
Hal ini menghasilkan sumber energi yang cepat. Yang terakhir adalah hormon tiroid. Hormon ini mempengaruhi hampir semua jaringan tubuh dan berkontribusi pada peningkatan oksidasi lemak dan glukosa, sehingga meningkatkan ketersediaan energi. Baiklah, selanjutnya itu ada peran katabolisme dalam penyediaan energi. Seperti yang kita ketahui, katabolisme itu memiliki peran yang penting dalam penyediaan energi, di mana molekul-molekul kompleks diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana, seperti glukosa, asam lemak, dan asam amino. Hal tersebut berguna untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk berbagai aktivitas kehidupan. Karbohidrat merupakan salah satu sumber energi yang paling umum digunakan dalam proses metabolisme. Katabolisme karbohidrat ini dapat dipecah menjadi molekul-molekul sederhana seperti monosakarida atau yang terdiri dari glukosa dan fruktosa yang dapat terjadi melalui proses pemecahan secara enzimatis yang melibatkan enzim amilase. Senyawa glukosa yang diperoleh melalui katabolisme karbohidrat tersebut menjadi sumber energi di dalam pembentukan ATP dalam sel. Nah, ada beberapa peran katabolisme dalam penyediaan energi. Yang pertama itu ada pemecahan nutrisi. Misalnya pada karbohidrat yang dipecah menjadi glukosa yang digunakan sebagai sumber energi utama. Terus selanjutnya itu ada lemak yang menjadi asam lemak dan gliserol melalui proses hidrolisis sehingga asam lemak menghasilkan energi dan protein yang menghasilkan asam amino terutama apabila tidak tersedia sumber karbohidrat dan lemak. Nah, yang kedua itu ada respirasi selular, di mana proses respirasi selular ini pada ikan melibatkan 4 tahapan, yang ini terdiri dari glikolisis dekarboksilasi, oksidatif, siklus Krebs, dan peralihan elektron. Respirasi seluler ini menghasilkan ATP yang digunakan sebagai energi primer bagi sel-sel ikan. Yang ketiga itu ada peran katabolisme dalam pengatur energi. Katabolisme ini membantu ikan dalam menjaga keseimbangan energinya. Energi yang dihasilkan dari katabolisme ini digunakan untuk berbagai aktivitas pada ikan, seperti pertumbuhan, reproduksi, dan responnya terhadap lingkungan. Yang keempat, ada adaptasi terhadap lingkungan, di mana ketika ikan mengalami perubahan kondisi lingkungan yang keras seperti kekurangan makanan atau stres osmotik, ikan ini akan memobilisasi cadangan energi dari lemak dan protein melalui katabolisme. Hal ini memungkinkan ikan itu dapat bertahan hidup selama periode kekurangan makanan atau perubahan lingkungan drastis yang terjadi. Oke, selanjutnya itu ada efisiensi energetik dalam reaksi katabolik. Yang pertama ada fosforilasi oksidatif yang menggunakan prinsip kemiosmosis untuk menghasilkan ATP. Energi yang dilepaskan dari oksidasi molekul organik seperti NADH dan FADH2 digunakan untuk memompa proton melewati membran mitokondria. Proses ini memiliki efisiensi yang cukup tinggi karena menggunakan gradien proton untuk mensintesis ATP. Yang kedua itu pada siklus Krebs. Pada siklus Krebs ini, sebagian besar energi yang dilepaskan itu dihasilkan dalam bentuk NADH dan FADH2. Kemudian digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP. Efisiensi siklus Krebs ini cukup tinggi, namun energi yang sebenarnya dihasilkan berasal dari kombinasi antara siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif. Nah, selanjutnya yang ketiga ada efisiensi pada protein. Efisiensi pada protein lebih rendah dalam menghasilkan energi dibandingkan glukosa atau lemak dan menghasilkan lebih sedikit ATP karena protein yang digunakan untuk sintesis jaringan dan bukan sebagai sumber energi utama. Dan yang terakhir itu ada lemak. Lemak sangat efisien dalam menghasilkan energi karena
lemak lebih tereduksi daripada karbohidrat. Mereka menghasilkan lebih banyak ATP per molekul dibandingkan glukosa. Selanjutnya ada gangguan katabolisme, di mana gangguan katabolisme ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor stres dan respons fisiologis, dan juga faktor nutrisi. Faktor lingkungan ini merupakan sebuah penghambat atau gangguan yang utama pada cara kerja sistem katabolisme. Faktor lingkungan ini dibagi jadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada kepadatan populasi, di mana peningkatan kepadatan populasi ikan dalam budidaya dapat menyebabkan penurunan kualitas air yang nantinya akan berdampak pada metabolisme ikan. Kepadatan populasi dapat mengakibatkan stres yang mempengaruhi kadar glukosa darah dan metabolisme energi ikan. Yang kedua ada suhu air, di mana temperatur air yang tidak sesuai dapat mempengaruhi laju metabolisme, di mana kenaikan suhu biasanya meningkatkan metabolisme, sedangkan penurunan suhu dapat memperlambat prosesnya. Kemudian yang ketiga ada kualitas air. Apabila kualitas air di suatu perairan merupakan kualitas air yang buruk, seperti memiliki kadar oksigen yang rendah, dapat menyebabkan gangguan pada proses metabolisme. Ikan memerlukan oksigen untuk respirasi seluler, dan kekurangan oksigen dapat memperlambat sistem dan proses katabolisme yang terjadi. Selanjutnya ada faktor stres dan respon fisiologis, di mana stres pada ikan biasanya dapat disebabkan oleh faktor lingkungan atau kepadatan populasi yang akan memicu respon fisiologis dan mempengaruhi metabolisme. Respon ini terdiri dari respons primer dan respons sekunder, di mana respon primer yaitu meningkatnya hormon stres seperti katekolamin dan kortikosteroid. Kemudian untuk respons sekunder, di mana perubahan metabolisme yang mencakup peningkatan kadar glukosa dan laktat, penurunan glikogen, serta gangguan osmoregulasi. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan performa pertumbuhan dan daya tahan terhadap penyakit. Selanjutnya ada faktor nutrisi, di mana kualitas dan ketersediaan pakan juga salah satu peran penting dalam proses katabolisme. Jika ikan dipuasakan atau kekurangan nutrisi, mereka akan mengalami penurunan aktivitas metabolisme karena mereka kekurangan energi untuk aktivitas sehari-hari. Pakan yang tidak seimbang juga dapat mengganggu pencernaan dan penyerapan nutrisi, yang pada gilirannya menyebabkan katabolisme menjadi lebih buruk. Yang terakhir, dampak dari gangguan katabolisme. Gangguan katabolisme memberikan berbagai dampak negatif yang cukup signifikan terhadap kesehatan dan pertumbuhan ikan. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, pertumbuhan pada ikan menjadi terhambat, di mana ikan yang mengalami gangguan katabolisme cenderung mengalami penurunan laju pertumbuhan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan ikan untuk memecah nutrisi secara efisien, yang mengakibatkan ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan dengan ikan yang sehat. Yang kedua, efisiensi dari pakan yang rendah. Karena ikan yang mengalami gangguan katabolisme tidak dapat mengkonversi pakan menjadi massa tubuh secara efisien, sehingga lebih banyak pakan yang terbuang dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan. Kemudian untuk yang terakhir, yaitu perubahan perilaku juga merupakan dampak dari gangguan katabolisme, termasuk penurunan aktivitas dan respons terhadap rangsangan lingkungan. Ikan yang stres biasanya menunjukkan perilaku yang lebih pasif dan tidak responsif. Nah, dari hasil pemaparan materi tadi, dapat disimpulkan bahwa sistem katabolisme merupakan proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi melalui pelepasan ikatan senyawa kimia yang mengalami penguraian. Reaksi katabolisme ini dikenal dengan proses respirasi yang dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob terdiri dari glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Sedangkan respirasi anaerob terdiri dari fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Hormon-hormon tertentu dalam tubuh mengatur kapan dan seberapa cepat molekul harus dipecah untuk menyediakan energi. Mekanisme katabolisme seperti pemecahan glikolisis, lemak, dan protein dikontrol oleh hormon seperti glukagon, adrenalin, kortisol, insulin, dan hormon tiroid.
Masing-masing hormon memiliki tugas yang spesifik seperti bekerja sama untuk menjaga keseimbangan metabolik dan memastikan tubuh memenuhi kebutuhan energinya. Dan itu dia tadi yang dapat kami sampaikan mengenai sistem katabolisme dan reaksi penguraian zat. Apabila ada pertanyaan, sanggahan, atau masukan, kami persilahkan untuk teman-teman menanyakannya, menuliskannya di kolom komentar di bawah. Nanti saat kelas biokimia akan kami jawab seperti itu. Baik, terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Kita berjumpa nanti siang di kelas biokimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.